Oke, kita sudah tahu bahwa Bali saat ini memiliki kelebihan sampah dan plastik. Tapi tahukah kamu bahwa Bali juga ternyata memiliki kelebihan air bersih? Setidaknya itulah yang tertulis dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Badung dari tahun 2025. Jadi, setelah episode kita tentang tantangan ketersediaan air di Kuta Selatan, kami ingin melihat dokumen perencanaan pemerintah untuk melihat apa yang tertulis soal ketersediaan air di wilayah ini dan ada persiapan atau perencanaan apa. Hal pertama yang bisa kita lihat dari tabel ini adalah bahwa tampaknya ada surplus air untuk semua wilayah di Badung, termasuk Kuta Selatan. Bahkan di seluruh Bali, hanya 2 kecamatan yang tercatat mengalami defisit air pada tahun 2023. Ini sedikit mengherankan, mengingat kita tahu bahwa masalah ketersediaan air tidak hanya terjadi di Kuta Selatan, tapi juga di wilayah lain di Bali seperti Buleleng, Klungkung, dan Kintamani. Dan tabel ini juga menunjukkan bahwa surplus ini diperkirakan akan terus berlanjut selama 18 tahun ke depan. Dengan perubahan iklim dan pembangunan yang terus berlanjut cepat? Oke, tapi hal menarik lainnya yang bisa kita lihat adalah bahwa Kuta Selatan justru memiliki ketersediaan air tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Badung, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana bisa begitu? Kalau kita lihat faktor-faktor yang digunakan dokumen ini untuk menentukan ketersediaan air, disebutkan bahwa perhitungannya didasarkan pada rata-rata curah hujan, koefisien limpasan tertimbang, dan luas wilayah. Apa itu koefisien limpasan tertimbang? Katanya ini dihitung berdasarkan data penggunaan lahan dan data curah hujan tahunan. Tapi tidak ada penjelasan apakah ini sudah mempertimbangkan isu seperti alih fungsi lahan. Pasti itu akan sangat berpengaruh. Kemudian, dari penggunaan luas wilayah sebagai faktor lain, ini tampaknya tidak mempertimbangkan jenis lahannya dalam sebuah wilayah. Seperti yang kita bahas di episode 4 Mata Belalang, misalnya, Kuta Selatan sebagian besar batu kapur yang tidak bisa menyimpan banyak air. Oke, mari kita juga lihat bagaimana kebutuhan air dihitung. Ini katanya ditentukan berdasarkan angka konstan yang ditetapkan pada tahun 2009 yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Lalu disesuaikan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Jadi sepertinya ini tidak akan terlalu bisa memperhitungkan kebutuhan air yang berkaitan dengan pariwisata atau fakta bahwa di beberapa bagian Bali seperti Badung, presentase rumah yang dimiliki oleh orang kaya cukup tinggi. RPJMD ini adalah salah satu dokumen perencanaan terpenting. Namun kelihatan bahwa paling tidak sebagian metode yang digunakan mungkin tidak yang paling relevan atau membantu untuk perencanaan di wilayah yang sangat kompleks seperti Kuta Selatan atau Bali secara umum. Dan kalau dokumen seperti ini tidak benar-benar mencerminkan realita di Bali saat ini, bagaimana kita bisa yakin bahwa perencanaan Bali dapat proaktif, tepat, dan siap untuk masa depan?